masuk ya? Ini materinya. Ini? Ya, materi. Ini orang banyak, ini video ini. Oh. Ini udah belum? Ini dulu ya. Ini mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak sekalian, kembali kita bertemu di dalam pembelajaran fisika, yang mana kita masih diberi Allah kesehatan, kesempatan, dan tentu masih Allah beri kita nikmat-nikmat yang lain yang begitu besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Sehingga pada hari ini kita masih bisa untuk menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang telah kita kerjakan Allah terima di sisinya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak sekalian, nah sebelum kita membahas lagi soal-soal di sini, ya, jadi kembali Ustaz ingatkan kepada kalian agar bersungguh-sungguh, ya, di dalam berpuasa dan dalam melaksanakan qiyam Ramadan. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, apa katanya dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga dengan hadis yang hampir sama matanya, beda sedikit di awal, ya, yaitu apa kata Rasulullah? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan malam, ya, malam Ramadan, man qoma, yaitu apa maksudnya? Salat malam, ya, tarawih, ya, atau salat di tengah malam, ya, maka dengan mengharap, dengan keimanan, ya, dia beribadah dengan iman, karena iman, dan dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah hapuskan, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini harus kita perhatikan supaya kita dalam beribadah ini, baik di siang hari berpuasa dan malam harinya kita beribadah salat malam, agar sungguh-sungguh kita melakukannya dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian,
Sini kembali kita membahas ya fisika yang mana pada waktu lalu telah kita bahas, yaitu sudah sampai nomor berapa ya? Nomor 4, 5 ya, nomor 5 tuh ya. Nah. Baik, di sini saya akan menyampaikan tugas ya. Tugas ini untuk yang terakhir materi kita ya. Yang mana tugas ini nanti kamu kerjakan ya di buku. Nanti kamu selesaikan, dijawab dan dikirim hasil jawabannya ke Ustadz ya dengan Japri. Nah. Ini soalnya ya. Yang pertama ini dia. Satu, dua buah benda bermassa sama, ya. Dua buah benda bermassa sama. Itu benda satu, benda kedua. Ini gambarnya ya. Bergerak pada satu garis lurus, saling mendekati. Nah, seperti pada gambar di bawah ini. Dan ini benda pertama bergerak ke kanan dengan V1 kecepatan 8 meter per sekon. Benda kedua ini bergerak ke kiri. Jadi sama satu garisnya ya, satu arah, artinya kalau mereka jumpa akan tabrakan ini. Segaris maksudnya ya. Saling satu garis lurus maksudnya ya. Benda kedua ini bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini. Jadi P1 8, P2-nya 10. Jika V2 aksen adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan ke kanan. Jadi benda kedua ini setelah tumbukan dia bergerak ke kanan. Artinya lenting ya, lenting ke kanan, lenting. Berarti ini ya dengan laju 5 meter per sekon. Jadi benda kedua ini dia setelah tumbukan dia lenting ke kanan ya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Maka besar kecepatan P1 aksen setelah tumbukan adalah, nah ini maksudnya P1 aksen itu apa? Kecepatan benda pertama setelah tumbukan, berarti ke kiri dia. Nah, itu ditanya, berapakah P1 aksen itu? Ya. Nah. Lihat. Ini nanti kamu jawab sini, ya. Ini bagaimana rumusnya? Menggunakan yang mana? Ya, rumus apa tadi? Sini ya. Tumbukan. Ini berarti tumbukan apa nih? Tumbukan lenting sempurna. Coba suara dulu ya, suara siapa saya tanya? Parel. Halo Parel? Hadir ya. Naufal hadir? Naufal hadir. Hakim hadir? Hakim tidak hadir. Sina si Pinayungan hadir? Ya? Ada ya? Hadir. Baik.
Berarti ini kita gunakan di rumusnya tumbukan lenting sempurna. Karena benda pertama dan benda kedua setelah tumbukan masing-masing dia bergerak ke kiri dan ke kanan. Nah, ini rumusnya ini nanti, rumusnya mana dia? Letak dulu ya ke atasnya. Rumus tumbukan lenting sempurna. Mana dia? Ini dia ya, pakai ini. Nih, pakai ini. Hukum kegerakan momentum. P awal sama dengan P akhir. E-nya 1. Ya. Ini rumusnya. Ya. Kemudian amal berikutnya ini kemarin kirim kemarin nggak ada masuk ya? Sakit. Hah? Iya maksudnya Nggak ada. kemarin siapa kemarin situ apanya di sini simpannya tuh ada ya? Ini. Bentar, Pak. Ah. Ini ada, Pak. Ini ada. Nah, gimana? Ada, Pak. Jangan orang dulu mana tadi orang. Jadi Bapak potong sekali jadi karena pada di layarnya. Oh, Ini. Kenapa Pak? iya. Nah, Pak ini dia udah style yang berkolom sekali ya ini ya. Iya. Kemana orang tadi? Tengok. Nah, coba. Ini hadir berapa orang nih? Cuman 5 orang yang hadir ya, yang ikut ya. Niko, Arik, Cina, Nopal, Farel. Cuma 5 orang. Baik, teruskan. Nanti dia. Nah, ini nomor 2. Sebuah mobil bermasa 800 kg melaju dengan kecepatan 90 km per jam. Berarti kencang nih ya. Kalau tabrak nyawa mati loh nih ya. Menabrak gerobak yang bermasa 200 kg yang sedang berhenti di tepi jalan. Nah, ini mungkin ngantuk ini mungkin supir ini ya. Ya, tabrak pula orang lagi berhenti jalan, lagi jualan apa itu ya. Tabraknya. Ini berarti mobilnya supirnya mungkin ngantuk atau apa ini ya. Nah, ditabraknya pula orang jalan. Kemudian setelah tabrakan, gerobak itu menempel pada mobil dan bergerak dengan laju berapa? Nah, ini A B C D E ya. Berapa kecepatan gerobak itu setelah tabrakan? Nah, dari soal ini coba Naufal ini menggunakan tumbukan yang mana nih? Lenting sempurna, lenting sebagian atau tak lenting sama sekali? Iya, bagus. Nah, ini termasuk tumbukan tak lenting sama sekali. Kenapa? Karena dia menempel. Jadi gerobaknya nempel dengan mobil. Terbawa mobil tuh gerobak itu tadi. Syukur-syukur ini mungkin gerobaknya gak ada orangnya ya. Kalau ada orangnya, gak juga orangnya mungkin ini. Ya kan? Nah, ini kamu nanti kerjakan, maka menggunakan rumus yang mana? Nih, rumusnya lagi ya. Ajak kan ini tumbukan sebagian. Nah, ini tumbukan tak lenting sama sekali. Berarti kecepatan gerobak dan kecepatan mobil itu setelah tumbukan sama, ya, V aksen. Maka rumusnya pakai ini ya. Ini rumusnya.
Sama rumusnya sebenarnya, cuman bedanya nanti P-nya, P aksen ini. Nah, P1 aksen itu sama dengan P2 aksen. Anggaplah dia jadi P aksen saja. Dan E-nya 0. Itu adalah koefisien restitusi. Ya. Nah, pakai itu rumusnya nanti. Untuk nomor ini, apa ada yang kurang jelas? Sina, bagaimana? Nah, coba saya tanya dulu Sina. Berapa masa mobilnya Sina? 800. Apa siapa nih? Kilogram. Berapa kecepatannya? Iya, bagus. Arik, berapa masa gerobak? Berapa masa gerobaknya itu? Iya. Gerobak 400. Coba lihat dulu di layar dulu. Nah, 200 ya. Mungkin masih ngantuk mungkin ya, Arik ya. Iya, mungkin salah lihat tadi itu. Mungkin duanya berubah jadi 4 ini ya, mungkin. Tapi udah bagus lah, udah nampak dah. Nah. Jadi masa gerobaknya 200 kg. Berapa kecepatannya? Arik, kecepatan gerobak berapa? Mula-mula. Nah. 0. Ini siapa jawab tadi? Arik. Hah? Parel tuh Arik yang barusan jawab. Hah? Parel. Arik berapa Arik? 0. Kenapa 0? Apa? Kenapa 0 dia? Kenapa Rick? Kenapa tuh bilang 0 ya Rick? Lagi berhenti. Oh ya, lagi diam berhenti jalan ya. Kira-kira ada nggak orangnya Rick? Orangnya kena tabrak nggak nih? Yang punya gerobak, hah? Yang punya gerobak kena tabrak apa enggak nih? Enggak, kenapa? Nah. Bukan, saya tanya kan orang yang punya gerobak ini kena tabrak apa enggak nih? Kena? Mobil yang nabrak gerobak. Jadi orangnya enggak kena tabrak. Orang yang punya gerobak ini. Di mana tahunya antum kena nih? Kan nggak dibilang di sini kan? Nggak tahu lah bilangnya kan. Ini kan cuma cerita gerobaknya aja nih, ini kan? Ini pun nggak dibilang supirnya mana, nggak ada. Supir mobil nggak dibilang kan? Nah, jadi yang jelas mobil nabrak gerobak yang diam, ya kan? Masalah ada orang nggak sini gimana? Apakah mobil jalan sendiri atau gerobak diam sendiri ya? Itu nggak kita bahas ya. Seluruh aja. Jadi kita jelas ini ya nomor 4, nomor 2 nih ya. Soalnya ya sudah tahu apa yang mau dikerjakan ya. Baik. Kita lagi terus nomor 3.
Soalnya cuma 3 aja nih soalnya ya. 3 soal saja. Ini yang ketiga. 2 benda yang masanya sama. Ingat ini, 2 benda yang masanya sama. Bergerak dalam arah berlawanan. Berarti yang satu ke kanan, satu ke kiri. Ya, masanya sama. Masing-masing dengan kecepatan P1 dan P2. Ya. Nah. Paham ya? Masing-masing bergerak dengan kecepatan V1 dan P2. Tapi arahnya berlawanan. Jika keduanya melakukan tumbukan lenting sempurna, nah ini ingat. Jika keduanya melakukan tumbukan lenting sempurna, maka ingat sini rumusnya, lenting sempurna. Berarti kecepatannya beda setelah tumbukan, nggak nempel dia, masing-masing gerak balik lagi dia. Yang tadi ke kanan jadi ke kiri, yang tadi ke kiri jadi ke kanan sekarangnya setelah tumbukan. Nah, itu namanya lenting sempurna. Jika keduanya melakukan tumbukan lenting sempurna, maka perbandingan jumlah energi kinetik kedua benda itu sebelum dan sesudah tumbukan adalah, ingat ya. Maka jadi sini pertanyaannya apa? Perbandingan jumlah energi kinetik kedua benda. Ini ingat tanda ya. Jumlah energi kinetik kedua benda. Jadi artinya EK1 tambah EK2. Ya, EK1 tambah EK2 sebelum tumbukan dan setelah tumbukan. Berapa perbandingannya? Ya. Nah, itu. Nah, kan dia rumusnya pakai rumus yang ini tadi. Perbandingan. Jadi perbandingannya jumlah ini. Ya. Ingat rumusnya tadi ini yang ada. Ada ini ya. Tumbukan. Lenting sempurna. Nah, ini. Kayak ini nanti ya. Oke, ini nanti nih, ini rumus yang di kotak ini. EK1 tambah EK2 sama dengan EK1 tambah EK2 aksen. Masukkan rumusnya semuanya nih, ini. Ya. Jadi berada berapa perbandingannya berapa ini? Ya. Yang kiri dengan yang kanan. Berapa perbandingannya? Nah, begitu. Ya. Baik. Nah, sampai sini ada yang bertanyakan? Oh, kumpul terakhir. Paling lama 3 hari aja ya, bisa 3 hari ya. Bagaimana kira-kira? Bisa 3 hari dikerjakan? Bisa ya. Atau ada yang nggak bisa 3 hari? Farel? Noval? Bisa. Insya Allah bisa 3 hari. Bahkan pun sore pun bisa deh kalau kamu kerjakan ya kan. Insya Allah bisa dikerjakan. Kalau dikerjakan, insya Allah sore udah bisa kumpul ini. Ikan cepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Ya, ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus kumpulkannya. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau nggak ada, ini sekedar informasi. Insya Allah besok kita mulai libur ya. Jadi hari ini kita terakhir sekolah di bulan Ramadan. Nah, besok kita sudah mulai libur ya sampai hari raya Lebaran sampai tanggal berapa ya? 22. Liburnya 22 sampai tanggal 22. Jadi besok ini besok tanggal 6 sampai tanggal 22 liburnya. Masuk kembali kita pada tanggal 24 Mei. Kemudian tanggal 7 kita sudah mulai ujian praktek
Ya, ujian praktek pas. Ya. Penilaian akhir semester. Ujian prakteknya, ya. Nah, jadi setelah masing-masing nanti ujian, ya. Nah, jadi mungkin tanggal 24, 25, 26 itu libur, ya kan? Ada libur di kalender mungkin, ya. Libur apa saya kurang tahu, merah itu mungkin. Jadi berarti kita Rabunya pas masuk itu kita nggak masuk lagi tuh. Jadi terakhir masuk kita belajar ini hari ini, ya hari ini terakhir belajar. Maka nanti kita masuk kembali udah masuk itu ujian praktek, ya ujian praktek. Nah, biasa tugas-tugas saya kasihkan tugas ya. Nah, jadi untuk materi ujian kita nanti, ujian pas nanti sampai materi inilah kita bahas nanti. Yang kita bahas ini ya, sampai materi tentang tumbukan atau momentum dan impuls. Ya. Jadi lihat kembalilah pelajaran yang lalu-lalu dari mulai semester 1 ya. Jadi dibahas-bahas kembali. Dan mana ada hal-hal yang belum jelas atau yang masih kurang jelas bagi kalian pada materi-materi sebelumnya, nah, kamu bisa hubungi Ustaz, bisa telepon langsung atau bisa juga melalui Japri di WA, boleh. Ya, jika ada hal-hal yang kurang jelas mau ditanyakan, ya boleh langsung bertanya Japri ataupun berchat di grup, boleh, ya. Nah, sini kembali Ustaz mau bertanya, ya. Siapa sini yang sudah mengkhatamkan Al-Quran 1 kali selama Ramadan? Tilawah ya, tilawah. Naufal udah khatam 30 juz. Belum? Udah juz berapa baca tilawahnya? Hah? Lupa ya? Nggak ditandai? Paling nggak berapa juz itu? Ada 20 juz? Juz 20? Belum. Niko, juz berapa sudah Niko? Tilawah Al-Qur'annya selama Ramadan. Niko? Nah. Juz berapa sudah yang kamu baca selama Ramadan? Udah khatam atau belum? Belum ya? Juz berapa udah? Sudah sampai juz berapa bacaannya? Ya? Juz 10. Farel sudah berapa kali khatam? Sudah 5 kali khatam Farel. Oh, Farel. Mana Farelnya? Farel Hakim. Pergi dia tidur apa? Sina Payungan? Sina Pinayungan, bukan Payungan ya, Pinayungan. Nah, Sina udah berapa juz bacaannya, tilawahnya? Sikit masih. Arek 22 juz. Ya. Juz 22. Nah, bagus. Rafi AR. Juz berapa sudah bacaannya? Sikit. Farel tadi mana Farel? Farel. Tidur Farel mungkin.
Nah, jadi coba kamu usahakan ya, diusahakan sebelum habis Ramadan ini kan malam-malam udah masuk malam 10 terakhir nih kan, 10 malam terakhir ini sangat banyak keutamaannya nih. Apalagi kalau bisa nanti kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, luar biasa itu pahalanya, ganjarannya ya. Maka diusahakanlah kamu ini usahakan supaya minimal khatam 1 kali bacaan tilawah Qur'annya, ya, usahakan jangan sampai enggak khatam, ya. Nah, usahakan. Jadi mulai malam ini genjot terus. Habis isya jam berapa, habis makan malam baca Quran terus, ya. Usahakan habis sampai bisa khatam minimal 1 juz, 30 juz. Nah, baiklah. Sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat kepada kita semuanya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.